Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita masih dalam baca kitab Qawaidul Usul wa Ma'aqidul Fusul karya Al-Imam Abdul Mu'min Ibn Abdul Haq Al-Baghdadi Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Kemudian qala rahimahullah, siapa yang membaca? Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala ومن توابعهما الشرط وهو ما يتوقف على وجوده إما الحكم كالإحصان للرجم ويسمى شرط الحكم أو أمر العلة وهو شرط العلة كالإحصان مع الزنا ويفارق العلة من حيث إنه لا يلزم الحكم من وجوده وهو أصلي كالحياة للعلم ولغوي كالمقترن بحروفه وشرعي كالطهارة للصلاة. Nah, kama qala rahimahullah ta'ala wa min tawabi'ihima, di antara pengikut dari keduanya, maksudnya yang ikut masuk dalam hukum wad'i jenis pertama, yaitu tanda yang Allah jadikan sebab terjadinya hukum. Tadi ada apa? Illah dan sabab. Ternyata ada bentuk yang lain. Itu mitawabi'nya, yang ikut kepada illah dan sabab. Apa itu? Kata beliau asyart. Ini yang pertama. Apa itu asyart? Wa huwa ma yatawaqqafu ala wujudihi. Dia adalah sesuatu yang adanya dia itu menjadi tempat bergantung terhadap immal hukum, suatu hukum. Seperti apa? Al-ihsan lirrajm. Paham ini? Seperti adanya ihsan. Ihsan ini keadaan seseorang yang berzina, yang sudah menikah. Itu maksudnya. Orang yang menikah kemudian berzina. Na'udzubillah. Paham ini? Apa hukumnya dalam Al-Quran? Rajam. Paham ini? Rajam ini namanya hukum. Al-ihsan namanya syarat. Sekarang, hukum ini bisa ada kalau terpenuhi syaratnya. Apa syaratnya tadi? Al-ihsan, bukan berzina. Iya. Status seseorang yang berzina telah menikah. Kenapa? Karena andai kata misalkan naudzubillah orang yang didapati berzina ini belum menikah, apakah bisa tetap hukum rajam? Tidak, tapi berganti hukum menjadi apa? Cambuk. Paham ini maknanya syarat. Dia adalah sesuatu yang tetapnya suatu hukum juga bergantung padanya. Paham ini? Mirip-mirip semua dengan illah. Paham tidak ini? Tapi kalau illah, paham ya? Illah dan sabab. Itu sebab Allah menetapkan hukum. Kalau syarat, dia adalah ketentuan tetapnya suatu hukum. Karena Allah itu setelah Allah menetapkan suatu hukum, tentunya dengan sebab adanya illah dan sabab, Allah tetapkan suatu hukum itu tidak semerta-merta begitu saja, tapi ada juga kriterianya. Paham tidak ini? Kriteria hukum inilah yang dinamakan syarat. Paham tidak ini? Allahu Akbar. Sekarang, dalam hukum orang yang berzina, ada namanya hukum cambuk, ada namanya hukum rajam. Ini Allah sudah tetapkan ini hukum. Pasti sudah ada illah dan sabab. Ada hikmah pasti di baliknya. Tapi di setiap hukum ini kan tidak sama.
Masing-masing hukum punya ketentuan tersendiri. Paham tidak ini? Ketentuan hukum cambuk. Kapan? Kalau ada orang berzina belum menikah. Berbeda dengan ketentuan hukum rajam. Ini kalau ada orang berzina sudah menikah. Naudzubillah. Anak sekarang ketentuan hukum ini yang berbeda-beda setelah ditetapkannya tentunya dengan illah, sabab dan hikmah, ini yang dinamakan syarat. Paham tidak ini? Paham gitu? Makanya ini membedakan nanti antara hukum dengan hukum yang lain. Nanti ada lebih jelas definisi di bawahnya. Sekarang, jadi syarat itu adalah sesuatu yang al-hukmu yatawaqqafu ala wujudihi. Hukum itu tergantung dengan adanya dia. Seperti apa? Syarat. Keadaan atau status seseorang yang telah menikah dan berzina, ini adalah syarat berdirinya dan ditetapkannya hukum rajam. Wa yusamma syaratul hukmi. Dan ini namanya syarat hukum. Au amalul illah. Ternyata di sini beliau membagi syarat. Itu menjadi dua. Yang pertama sudah berlalu, namanya syaratul hukmi, syarat suatu hukum. Nah ini, kalau yang kedua amalul illah, wa huwa syaratul illah. Syarat tapi dia bukan syarat dari hukum, dia syarat dari illah. Syarat dari illah suatu hukum itu ditetapkan. Luar biasa. Seperti apa? Kal ihsani ma'azzina. Subhanallah. Kal ihsani ma'azzina. Sekarang, orang yang menikah, telah menikah ini, apakah bisa kita cambuk atau kita rajam? Tidak. Nanti kita rajam dia kalau dia berzina. Sekarang, al-ihsan tadi sudah berlalu. Apa namanya? Syarat al-ihsan, status seseorang yang telah menikah. Apa namanya dalam kasus sebelumnya? Syaratul hukmi. Syarat ditetapkannya suatu hukum. Zina, apa namanya nih zina? Illah. Kan syaratnya ihsan, tapi illahnya az-zina. Paham tidak? Sekarang ihsan dengan zina. Berkumpul antara syarat hukum dengan illah hukum. Apa namanya ini? Kalau berkumpul keduanya? Ini namanya amalul illah atau syartul illah. Paham ini tidak? Fayufarikul illata. Maka dari sini kita bisa lebih jelas bagi kita bahwa syarat itu farik al-illah. Berbeda dengan illah. Yufarik di sini fa'ilnya dhamir mustaktir, takdirnya huwa, kembali ke syarat. Maka dari sini kata beliau kita mengetahui bahwa syarat yufarikul illah berbeda dengan illah. Di sini supaya lebih antum terang ini. Dari sisi mana? Min haitsu innahu la yalzamil hukmu min wujudihi. Dari sisi karena syarat tidak mengharuskan adanya hukum dengan adanya dia. Dari sini kita dapatkan definisi syarat yang mungkin pernah kita dengarkan. Syarat itu ma la yalzamu min wujudihi al-wujub wa yalzamu min adamihil adam. Syarat dia adalah sesuatu yang adanya dia mengharuskan adanya hukum. Tapi yang adanya dia tidak mengharuskan adanya hukum. Boleh jadi hukum tetap kalau ada dia, boleh jadi juga tidak. Tapi kapan dia tidak ada, mengharuskan tidak ada hukum. Berbeda dengan illah. Kalau illah definisinya ma yalzamu min wujudihil wujudu wa yalzam min adamihi al-adam.
Kalau illah, dia adalah sesuatu yang mengharuskan dengan adanya dia pasti ada hukum. Dan mengharuskan dengan tidak adanya dia pasti hukum juga tidak ada. Jadi dari sisi mana bedanya? Dari sisi kalau dia ada. Kalau syarat atau illah, ada illah pasti ada hukum. Kalau syarat, walaupun syarat ada, belum tentu ada hukum. Paham ini? Harus bergabung antara illah dan syarat. Lebih jelas perbedaannya, syarat dalam sholat apa namanya? Wudu. Sekarang, apa tadi definisinya syarat? Sesuatu yang mengharuskan tidak adanya dia, tidak adanya hukum. Dan tidak mengharuskan adanya dia, adanya hukum. Berarti kalau dia tidak ada, pasti nih, tidak ada hukum. Tapi belum tentu kalau dia ada hukum. Boleh jadi tidak ada. Sekarang wudu. Ini syarat dari syahnya sholat. Berarti hukumnya apa? Hukumnya sholat. Syahnya sholat itu bergantung kepada syarat wudu. Sekarang saya tanya antum. Kalau tidak ada wudu berarti apakah ada hukum? Pasti tidak ada. Berarti orang yang tidak berwudu sudah pasti tidak syah sholatnya. Tapi kebalikannya, kalau ada wudu, apakah mengharuskan orang itu berwudu pasti sholat? Belum tentu. Siapa tahu mau berwudu untuk mengaji. Paham ini? Siapa tahu memang mau berwudu ya karena mau menjaga wudu saja. Sunnahnya menjaga wudu. Paham ini syarat. Beda dengan illah. Kalau illah itu berbeda modelnya. Sekarang illah, contoh yang paling masyhur apa nisab pada zakat. Sekarang orang punya harta. Kapan ketentuannya baru dia bisa zakati hartanya? Nisab. Nisab ini namanya illah. Paham ini? Sekarang apa tadi definisinya illah? Dia mengharuskan tidak adanya hukum kalau tidak ada di dia. Begitu pula kalau adanya hukum itu harus ada. Sekarang kalau orang punya harta tidak sampai nisab, hilang illah. Berarti mengharuskan juga hukum hilang atau tidak? Harus. Berarti tidak wajib dia bayar zakat. Bahkan bisa dosa kalau dia bayar zakat karena tidak terpenuhi nisabnya. Sebaliknya kalau dia ada terpenuhi nisab, wajib tidak dia bayar zakat? Wajib. Berarti adanya illah mengharuskan adanya hukum. Berbeda tadi dengan syarat. Atau dengan hal yang samalah. Zakat. Lebih memperjelas lagi. Kalau illahnya tadi zakat apa? Nisab. Syaratnya? Haul. Sekarang haul. Kalau nisab tadi tidak sampai nisab, tidak ada zakat. Sampai nisab, wajib zakat. Syaratnya haul. Haul tadi kalau kita sesuaikan dengan syarat, kalau tidak ada dia, tidak ada hukum. Tapi kalau ada dia, belum tentu ada hukum. Harus ada illah. Kalau sekarang haul, ada orang punya harta 1 tahun dia simpan, terpenuhi haul, terpenuhi syarat, terpenuhi. Tapi apakah kalau orang punya harta penuh setahun, wajib bayar zakat? Belum tentu. Kita lihat, ada ndak illahnya? Terpenuhi tidak nisab? Kalau tidak, apakah ada hukum? Tidak, walaupun ada syarat. Tapi kapan ada syarat, terpenuhi juga illah, baru ada Paham ini? Nah, sekarang ada harta cukup nisab, tapi belum 1 tahun. Paham ini? Orang dapat uang kaget misalkan, ratusan miliar. Uang kaget ini belum sampai 1 tahun. Wajib zakat tidak? Tidak. Paham ini? Paham ini? Padahal ada paham tidak ini antara illah, syarat. Jadi dia sama dari sisi tidak adanya illah dan syarat, tidak adanya hukum. Tapi mereka berbeda dari sisi kalau dia ada. Kalau illah ada, wajib ada hukum. Belum tentu kalau dia syarat.
Adanya syarat belum tentu ada hukum. Dilihat dulu. Apakah syarat ini datang dengan illah atau tidak? Kalau dengan illah, ada hukum? Ada. Kalau tidak dengan illah, ada hukum? Tidak ada. Paham tidak ini? Jadi maknanya mungkin kalau secara definisi sama. Ma yatawaqqafu ala wujudihi al-hukmu. Tapi tunggu dulu. Beda antara illah dengan syarat. Wa huwa aqliyun qala rahimahullah. Dan dia terbagi menjadi 3. Yang pertama ada illah aqli, wa lugawiyun ada illah lugawi, wa syar'iyun ada illah yang syar'i. Beliau mengisyaratkan tentang pembagian illah, wa ala kulli hal sebenarnya ini pembahasan istidradiyah karena beliau sebenarnya yang akan beliau bahas di sini dan memang yang akan dibahas dalam ilmu usul fikih hanya illah syar'iyah saja. Adapun lugawiyah dan illah akliyah itu tidak dibahas dalam ilmu usul fikih. Tapi karena kita terlanjur membahas tentang illah, ya mau tidak mau kita bahas juga pembagian tentang illah. Mana? Enggak. Bukan syarat ini. Pembagian. Nah ini. Nah. Misalnya saya dapat di syarah ini. Kalau syarah misalnya baca ini berarti jangan salahkan saya. Salahkan syarihnya. Di syarah dia bilang maksudnya inna syarta salasatu anwa. Apa ini dia bilang kalau begini? Syarat itu ada 3 jenisnya. Yang pertama syartun akli. Apa di situ kah? Mana? Tadi buahnya kembali kepada itu. Mana kan? Oh, afwan. Berarti salah terjemah. Antum juga. Iya. Saya kira antum bilang ini syarat dari syarat. Oh, iya. Ini syarat dari, ini adalah pembagian dari syarat. Bukan pembagian dari illah. Afwan. Salah terjemah. Taib. Kata beliau di sini, wahuwa akliyun ila akhirih. Ini isyarat dari beliau akan pembagian syarat itu sendiri. Terbagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama ada syarat akli. Yaitu dia adalah syarat yang bersandarkan dari akal. Seperti contohnya. Kal hayati lil ilmi. Adanya kehidupan itu syarat dari adanya ilmu. Maksudnya apa? Orang tidak bisa dikatakan alim kecuali dia harus hidup dulu. Ada ndak orang mati yang dikatakan alim? Tidak ada, karena syarat orang bisa berilmu ya hidup dulu. Baru bisa berilmu. Paham tidak ini? Tapi ini syarat yang bersandarkan kemana? Ke akal. Ya memang secara akal tidak mungkin ada orang berilmu kecuali hidup dulu. Itu? Baik. Kemudian yang kedua ada namanya syartun syar'i. Masya Allah. Dan kata para ulama, wahwal muradu huna. Ini yang diinginkan dan yang akan dibahas di ilmu ini. Ilmu usulul fikhi. Dan telah berlalu definisinya. Ini yang kita definisikan tadi. Bahwa syarat ma yalzamu min adamihil adam. Wala yalzam min wujudihi al-wujud wala adam. Dia adalah sesuatu yang mengharuskan. Tidak adanya dia. Mengharuskan tidak adanya hukum. Dan adanya dia belum tentu. Mengharuskan adanya dan tidaknya hukum. Ini yang dimaksud syarat-syarat apa? Akli? Lugawi? Bukan. Tapi syarat syar'i. Ini yang mau dibahas. Seperti contohnya toharo terhadap sholat. Ini apa namanya? Syarat akli, lugawi atau syar'i? Syar'i. Dan sudah berlalu ya. Dan pembahasan atau pembagian yang ketiga ada namanya syartun lugawi. Syarat tapi dari sisi pembahasan bahasa. Kata beliau, ya seperti apa tadi? Kal muqtarin bi hurufihi. Maksudnya apa? Kal asma'i atau kal fi'lil muqtarin bi hurufi asyart. Itu maksudnya. Seperti fi'il yang bergandengan dengan huruf syartiyah. In zurtani akramtuk. In ja'a Zaidun, ya kharaja Amrun. Ini maksudnya. Dan bukan ini yang mau dibahas dalam ilmu usul fikih.
inti sebenarnya dari pembahasan beliau, ya beliau hanya ya terlanjur membahas tentang pembagian syarat. Wa illa sebenarnya yang beliau ingin bahas bahwa syarat yang akan dibahas dalam ilmu usul fikih adalah syarat syar'i, bukan syarat lugawi dan juga bukan syarat akli. Masya Allah. Kita lanjut sedikit. Qala rahimahullah wal mani'u aksuhu. Sekarang jenis yang keempat dari hukum wad'i yang pertama, yang nampak dengannya hukum, ada namanya mani'. Paham ini? Dan mani ini aksuhu, ay aksu asyarti, lawan dari syarat. Wa huwa ma yatawaqqafu sababu awil hukmu ala adamihi. Masya Allah. Kebalikannya syarat, betul. Kalau syarat tadi apa? Dia adalah sesuatu yang hukum itu bergantung dengan adanya dia. Kalau mani dikatakan lawannya, berarti dia adalah sesuatu yang hukum dan sebab itu bergantung dengan tidak adanya dia. Berarti kalau syarat, dia adalah sesuatu, kalau dia ada hukum, atau hukum ada dengan sebabnya. Kalau mani berarti lawannya. Hukum itu bisa tegak, bisa tetap, bisa ada kalau tidak ada mani. Paham tidak ini mani? Lawan dari syarat. Kalau syarat ketentuan adanya suatu hukum, kalau mani berarti penghalang dari adanya suatu hukum. Nanti hukum bisa ada kalau dia tidak ada. Maka kalau definisi yang lainnya, kita bisa katakan ma yalzamu min adamihil wujudu wala wa yalzamu min adamihi ma yalzamu min adamihil wujudu wa yalzamu min wujudihi al adam. Dia adalah sesuatu yang tidak adanya dia mengharuskan adanya hukum, dan adanya dia mengharuskan tiadanya hukum. Paham ini? Kalau ada dia, ada penghalang dari suatu hukum, bisa enggak hukum itu terwujudkan? Tidak bisa. Nanti ada hukum kalau dia tidak ada. Paham tidak ini? Baik, contoh apa? Contoh, ada orang yang sholat sunnah mutlak di waktu yang terlarang. Dia sholat terpenuhi syaratnya. Dia wudhu memenuhi syarat yang lainnya, dia lengkapi rukunnya, wajibnya, bahkan sunnah-sunnah sholatnya dia jalankan. Tapi muskilahnya, dia sholat sunnah mutlak di waktu yang terlarang. Paham ini? Paham tidak? Sekarang kalau kita lihat syaratnya, terpenuhi tidak? Terpenuhi. Dia wudhu, dia bawakan rukun wajib, bahkan sunnah sholatnya terpenuhi semua. Tapi ada penghalang. Dia sholat di waktu terlarang. Syah tidak sholatnya? Tidak. Tapi bukan tidak syah karena tidak terpenuhi syarat. Terpenuhi syarat. Hanya saja karena ada penghalang. Paham ini mani? Tayyib. Famani usababi kadaini ma'a mulkin nisabi atau milkin nisabi. Maka contoh penghalang dari sebab suatu hukum seperti adanya utang bersamaan dengan terpenuhinya atau sampainya nisab pada seseorang atau harta seseorang. Sekarang ada fulan misalkan, dia punya harta sampai nisabnya, hanya saja dia punya utang. Bisa enggak dia bayar zakat? Tidak. Tapi ada sebabnya, terpenuhi nisabnya. Kenapa enggak bisa dikeluarkan zakat? Ada mani, ada penghalangnya. Apa penghalangnya? Ada utangnya, dan utang itu jauh lebih wajib sebelum zakat. Kemudian wa mani'ul hukmi, sekarang penghalang dari hukum. Kalau tadi penghalang dari sebab hukum, kalau ini penghalang hukumnya. Wa huwal wasful munasib linaqidil hukmi. Dia adalah sifat-sifat yang cocok, yang merupakan lawan dari hukum. Seperti apa? Kal maksiyati bis safari al munafi lit tarkhis. Seperti contoh, ada orang melakukan safar. Nah ini, sekarang kalau orang melakukan safar
Allah Subhanahu wa taala di antara bentuk rahmat dan kasih sayangnya, Allah menjadikan dan memberikan kepada seorang musafir rukhsah. Boleh qasar salat dan yang semisal dengannya, boleh tidak puasa dan yang semisal dengannya. Ini rukhsah dari Allah. Ini namanya hukum. Hukum ini bisa tetap kalau ada syarat. Apa syaratnya tadi? Safar. Paham ini? Nah, sekarang ada orang bersafar, tapi safar yang dia lakukan bukan untuk ketaatan, tapi untuk maksiat. Paham tidak ini? Sekarang, walaupun dia bersafar kalau begitu, kalau niatnya bersafar untuk maksiat, apakah boleh dia mengambil rukhsah? Tidak boleh. Kenapa? Karena ada penghalang dari rukhsah itu. Apa tadi? Niatnya bersafar. Karena dia berniat bersafar untuk melakukan maksiat. Orang pergi ke luar negeri, ada yang ke Yaman atau ke Madinah menuntut ilmu. Ada juga pergi misalkan di negara lain, dunia lain untuk nonton konser atau nonton apalah yang haram misalkan. Sama enggak keduanya? Beda. Yang satu dia safar untuk ketaatan, boleh enggak diambil rukhsah? Nah? Boleh. Ya kan? Yang bersafar untuk menuntut ilmu misalkan, boleh mengambil rukhsah. Amin. Tapi yang bersafar untuk nonton konser, jamak dulu sholat. Baik juga kalau sholat. Biasa orang seperti ini tidak ada sembahyangnya. Tidak ada sholatnya. Paham ini? Ini maksud beliau. Tsumma qila, kemudian ada yang mengatakan huma min jumlati as-sabab. Ini masalah saja. I'tiradiyah sebenarnya. Kita sudah keluar dari apa yang diinginkan oleh matan. Sekarang masalah beliau bawakan. Ada yang mengatakan bahwa huma, kembali kemana huma? Asyartu wal mani. Bahwa syarat dan mani ini min jumlati sabab. Dia termasuk dari bagian sebab. Kenapa? Litawaqqufihi ala wujudi syarti wa adamil mani. Karena sebab. Ini hanya litawaqqufihi. Ini kembali ke sabab. Litawaqqufi sabab ala wujudi syarti wa adamil mani'. Kenapa mereka mengatakan syarat dan mani atau penghalang suatu hukum masuk dari bagian dari sebab hukum? Karena mereka yang berpendapat seperti ini mengatakan karena namanya sebab itu, sebab atau illah adanya hukum itu tergantung dari apa? Syarat dan penghalang. Paham tidak ini? Contoh zakat. Apa tadi illahnya, sebabnya zakat? Terpenuhinya nisab. Apa syaratnya? Haul. Tersimpan selama setahun. Apa penghalangnya? Adanya utang. Sekarang, sebab wajibnya zakat, yaitu nisab. Dia bergantung tidak dengan haul dan tidak adanya utang? Bergantung. Ya kan? Karena tidak wajib kini zakat, walaupun terpenuhi nisab, kecuali harus ada syarat terpenuhi haulnya dan tidak boleh ada penghalang, tidak boleh ada utang. Bergantung tidak? Bergantung. Karena ketergantungan itulah, ketergantungan sabab terhadap syarat dan illah, maka sebagian ulama mengatakan, ada yang mengatakan bahwa syarat dan illah adalah bagian dari syarat dan mani adalah bagian dari sabab dan illah. Karena ketergantungan sabab dan illah kepada keduanya. Tapi kata beliau walaisa bisyai. Pendapat ini laisa bisyai. Tidak ada apa-apanya. Maksudnya apa? Tidak dianggap. Berarti yang sahih pendapat yang mengatakan bahwa syarat mani bukan bagian dari sabab dan illah. Alasannya apa? Ya kembali kepada definisinya masing-masing. Masing-masing punya definisi berbeda, ketentuan yang berbeda. Walaupun dalam suatu hukum, ya kadang yang satunya mengharuskan yang lain. Tapi tetap dalam pembahasan masing-masingnya itu berbeda. Syarat bukan illah, illah bukan syarat. Mani bukan syarat, mani bukan illah juga bukan mani. Paham tidak ini? Wallahu ta'ala alam. Naktafi bihadzal qadr subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى ويعطينا العافية والسلامة إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين.